Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Makassar, saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, khusus yang saya hormati dan menyampaikan tamu kita hari ini dari Komisi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang hari ini diagendakan atau memberikan arahan atau semacam saran pendapat masukan terkait dengan sosialisasi anti korupsi. Kegiatan ini juga saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan dari KPK bahwa ini yang kedua selama kali, kalau tidak salah dulu proses sebelumnya dipimpin Pak Toki, memimpin di ruang rapat paripurna. Ya, karena itu sebelum kita memulai, mungkin pengantar dulu dari Bapak Wali Kota Makassar. Kepada Bapak Wali Kota. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, selamat sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rombongan Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah 4, Poin 2, TNI, Bapak Pembangunan. Tim Korsup Wilayah 4, Poin 2, KPK RI, Bapak Ibu Ahmad, Bapak Muslim Iqbal, Bapak Sudarmono, Bapak Muhammad Sudarmono. Yang saya hormati, saya cintai Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Wilayah SMA. Kelihatannya beliau menjelang akhir-akhir di meja ini, nanti nilainya sudah lain. Yang saya hormati Wakil Ketua 1, Bapak Ali Rashid Ali, dipakai jas luar biasa spesial. Yang saya hormati Wakil Ketua 2, Ibu Andi Suada Sapawide, tak betul. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 DPRD, Bapak Andi Nurhalim NH, luar biasa juga ini. Para teman-teman yang terhormat, anggota DPRD Kota Makassar, izin Bapak Pimpinan Kopsurga DPR ini kala-kala pleno, ini pleno 100%. Biasanya pleno itu minimal 50%, tapi ini 100%. Itu tandanya umum-umum DPR Kota Makassar sangat konsen dengan acara hari ini. Ya, rupanya memang nanti KPK kasih kumpul ini baru belum menarik sekali. Ya, karena paripurna. Yang kedua, suasana seperti ini memang sangat sensitif. Seperti pertama, gerbang kampanye sudah di depan. Kedua, pembahasan anggaran sudah di depan. Saya selalu sampaikan teman-teman sekalian, tidak ada konflik keres, alangkah baiknya usulan ini, karena itu tidak teman-teman. Pokok itu selayaknya diketuk sebelum masa kampanye. Karena di masa kampanye itu semua serba sensitif, jangankan lain partai, separtai saja berkuliah. Ya, jadi jangan sampai terhambur-hambur ini semua konsep pada saat pokok nantinya. Padahal pokok tahun depan itu sangat strategis karena juga ada pemilu. Maka amanah dari MCP, di mana harus ada sosialisasi tentang anti korupsi di DPRD, terus DPRD kota. Nah, sehingga tadi baru saja beliau memberi pembekalan khusus soal IPAK ya, IPAK di pendidikan. Nah, memang kami berharap atas bimbingan teman-teman KPK melengkapi navigasi teman-teman, dan tentunya
seluruh pemerintah kota terkait eh, semua hal yang berhubungan dengan DPRD agar navigasi kita lebih lengkap, supaya ada alarm bahaya, ada sensor di jalan, sehingga tahu mana bahaya mau tidak bahaya. Saya tadi sampaikan, mohon maaf tadi, saya sampaikan ke teman-teman. Nah, coba lihat, alangkah bahagianya kita, DPR banyak bermasalah. Karena kita selama ini ya cukup strict lah dalam banyak hal, sehingga ya mudah-mudahan jangan sampai kita masih lega-lega, ya kalau ada masalah-masalah, jauh-jauh dari PT, dekat-dekat sini saja, bisa terus. Itu yang paling mahal dari sebuah kehidupan. Tidak ada beban terkait masalah hukum. Kalau saya selalu di apa namanya dikriminalisasi, tapi alhamdulillah ya namanya polisi begitu, memang mau menegakkan integritas itu pasti diuji dan pasti selalu kena fitnah juga. Tapi kenapa kita mesti takut? Ya. LHKPN saya lapor semua, ya semua transparan dan ya. Tapi itu juga belum bisa menjamin karena kita harus menjaga diri terus menerus. Sehingga saya dengan sangat respect saya yang sangat tinggi, terutama pada teman-temanku semua yang sebentar lagi akan menjalankan diri kembali, dan saya juga tidak mungkin di periode ketiga pasti saya juga akan berakhir. Tentunya saya mau selamat usul khotimah, dan kita mau semua usul khotimah pasti tidak ada yang mau terakhir cilaka kita. Sehingga terima kasih Pak Ketua, teman-teman pimpinan. Kami Pak kompak dengan DPR Kota, kompak dalam artian positif Pak. Tapi dinamika Pak, keras. Tapi selalu semangat di ujung itu adalah semangat membangun kota Makassar. Sehingga ya kadang-kadang kita rencanakan dipercepat, hanya berdua karena perdebatan terlalu keras itu, tapi alhamdulillah ujung-ujungnya semangat itu bertemu karena kepentingan rakyat. Saya kira demikian. Semoga insya Allah sosialisasi ini menambah navigasi kita. Ini pertama navigasi dari sisi. Biasanya cuma 3 sensor, harus ada 9 sensor. Karena kiri kanan atas bawah ini, apalagi ada istilah sekarang SDM, selamatkan diri masing-masing. Jadi kita jaga diri masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar, arahan dan petunjuknya. Kalau Pak Wali mendoakan kita, tentu kembali kita doakan Pak Wali. Saya ucapkan kepada Bapak Ketua KPK yang disampaikan oleh Pak waktu dan tempat di masyarakat. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wali Kota. Indonesia negara hukum, menjaga rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, kita Dewan Kota Makassar. Yang kami hormati semuanya, Bapak Penasihat hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari Direktorat Konsumen. Benar kata Pak Ketua tadi, ya, meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Saat ini beliau kan sudah ditarik saudara. Nanti giliran Mas Harun tentu. Ya, kita bisa ke sana dulu. Kami tadi sudah diperkenalkan Pak Wali Kota juga, ada Pak Tribudi PSI Sulawesi Selatan, Pak Iqbal Sulawesi Tenggara, Pak Basuki Sulawesi Tengah, dan Pak Muhammad yang sama dari Direktorat Polsek Wilayah 4. Jadi Polsek Wilayah 4 itu meliputi 4 provinsi. Ini rangkaian agenda Pak,
hanya saja kami sudah hari pagi sudah di wali kota terkait dengan indeks perilaku korupsi khususnya di sektor pendidikan. Kemudian yang ini kami di sini kita lanjutkan besok juga di provinsi Sulawesi Selatan. Bedanya baru lagi 4 provinsi. Kalau tadi sudah 4 provinsi, kita hadirkan kepala dinas dan seluruh wilayah kami di provinsi itu, Sultan, Sumbar. Pencegahan korupsi tidak hanya pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan oleh KPK. Jadi kami ingin rangkul seluruh peran masyarakat, instansi, kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga hukum dari tingkat pusat sampai ke daerah. Korsus wilayah Direktorat wilayah 4 ini di bawah kedirian koordinasi. Jadi setelah undang-undang KPK yang baru itu ada kedirian baru. Dulu itu kita mengenalnya waktu Bang Soki mengenalnya Korwil. Sudah Korwil ya. Kalau sekarang itu dulu masih unit, belum tidak ada rumahnya. Sekarang sudah ada rumahnya kedirian Korsul. Terus kemudian di bawah Korsul kedirian Korsul ada direktorat, ada 5 direktorat. Jadi Indonesia dibagi menjadi 5. Nah kami di wilayah 4 provinsi, 8 provinsi, dan saya selaku Kasatgas di wilayah 4.2 itu 4 provinsi tadi. Tugas fungsinya sama, yaitu dalam rangka koordinasi pencegahan. Korsus pencegahan itu fokus partnernya sebenarnya komitmen gitu ya. Kalau ada juga Korsubda, koordinasi dan supervisi penindakan. Jadi partnernya kami juga APH setempat, Polda, Polres, ya, Kejati, Kejari. Jadi lebih luas. Kalau dulu Korsubda ada itu cuma koordinasi dan nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Tri Budi selaku pemangku wilayah. Kuning ya Mas? Kuning. Jadi kalau tahun sebelum-sebelumnya kan biru bahkan sudah hijau gitu ya. Sehingga apa yang kurang? Memang tidak bisa terlepas dari hanya eksekutif ini tanggung jawab eksekutif juga bareng-bareng. Jadi legislatif pun ada peran di sana, apalagi di perencanaan dan penganggaran. Tapi tidak menutup kemungkinan area yang lain. Jadi MCP itu ada 8 area. Salah satu perizinan, PDJ, aset daerah dan seterusnya. Yang mau tidak mau harus bersinggungan juga dengan BKD. Misalkan tentang perizinan. Era perizinan sekarang, apalagi RDTR yang sudah disesuaikan dengan RT RW. Jadi mau nggak mau ada peran BPRD juga. Jadi tidak bisa kita aja yang terlalu. Kemudian termasuk juga di area-area yang lain. Bersekian waktu kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke hal yang kami sampaikan, menarik juga ini salah satu tokoh dulu Sulawesi Selatan ya. Kita bahwa beliau menyampaikan arah jalan tapi merasakan karena banyak teman yang sama-sama banyak teman sama-sama salah, jadi masuk semua.
Bersyukur ada dua orang kalau nggak salah yang ternyata nggak ikut. Kira-kira bahwa menegakkan integritas itu tidaklah hal yang mudah. Tapi sangat sulit sekali kalau sekarang ini tipikal orang-orang yang bahasa Eropa, Muhammad Hatta, Google gitu ya. Mungkin kalau sekarang dalamnya karena tidak suka harta. Tapi perlu juga satu perlindungan bagi kita semua. Karena kalau misalkan tidak ada seperti beliau ini, kita kemudian akan menganggap bahwa menegakkan integritas itu hanya impian yang tidak bisa dilaksanakan. Padahal ini bagian dari harusnya sesuatu yang kita miliki sebagai baik penyelenggara negara maupun sebagai pelayan masyarakat. Kita disinggung sebagian kecil oleh Harun bahwa selama ini di media hanya tahunya KPK itu penindakan. Kami sendiri ada di lingkup tugas koordinasi dan supervisi, baik koordinasi pencegahan maupun supervisi di penindakan yang baru dimunculkan deputi bidang koordinasi dan supervisi. Next, koordinasi dan supervisi ini membawahi 5 wilayah. Nah, kami di wilayah 4 yang terdiri dari seluruh Sulawesi plus Kaltim Kaltara, jadi koordinasi dan supervisi ke pemerintah daerah. Jadi bagaimana menerapkan program pencegahan korupsi di pemerintah daerah melalui monitoring center for prevention dengan 8 area koordinasinya. Sedangkan teman-teman kami di Satgas Penindakan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah, baik kepolisian maupun kejaksaan, melalui apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan pencegahan atau mitigasi ke depan. Kalau bicara pencegahan berarti sanksi ke depan, tetapi kalau bicara penindakan adalah pencegahan. Okay. Integrasi serta kolaborasi antara upaya pencegahan dan penindakan maupun fungsi strategi sesuai dengan kebutuhan. Sebetulnya kalau tahu aja nih, soalnya yang akan saya sampaikan adalah jabatan tersangka korupsi. Jadi dimatikan. Baik. Nah, ini adalah data yang ditangani oleh KPK sampai dengan tahun 2024. Kemudian eselon 1, 2, 3, 4, 9, berarti pegawai negeri, wali kota, bupati, dan wakil sampai 59, dan swasta 39. Kenapa swasta banyak? Ternyata swasta yang turut serta. Yang terbaru ada FPJ wali Bupati Sorong. Di Sulsel itu sudah 10 kasus. Mudah-mudahan tidak nambah. Ini ada catatan. Next. Tahun 2023 11. Tapi ini bagian dari biasanya adalah masyarakatnya yang lebih aware. Dia akan melakukan apapun dan nggak apa-apa. Ini bukan cerminan ada kasus enggak, belum tentu. Karena hanya ini kan baru cerminan bicara pengaduan saja. Karena di kami sebelum dari kasus pengaduan itu harus ditelaah, dilakukan konfirmasi, klarifikasi sampai proses penyelidikan penuntutan. Jadi kalau misalkan baru pelaporan pengaduan masyarakat, sebetulnya ini melihat seperti apa? Ini caringan sekali modusnya itu biasanya. Bukan biasanya. Ini karena ini sudah apa nggak mau masuk? Nggak mau dulu. Jadi pembahasan ini berubah. Kalau di provinsi Riau berjalan terkait dengan hibah. Uang tertentu. Itu oleh semuanya, Pak. Jadi ditutup itu uang. Itu yang paling luar biasa. Maksud saya uang
ruang yang terhormat untuk menilai. Ya maksudnya itu kan namanya melecehkan masyarakat, melecehkan konstitusi. Kenapa Anda berbuat hormatnya kepada itu? Berbuat yang tidak baik di ruang yang terhormat. Itu salah satu yang menjadi fenomena. Kemudian korupsi bantuan pemerintah, ini bantuan keuangan provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya di 2016 sampai 2019 saya PhD wilayah Jawa Barat. Saya sudah mewanti-wanti anggota DPR kota yang meminta mengajukan proposal ke pemerintah. Saya sudah dapat informasi bahwa pemainnya cuma itu aja. Misalnya dari 50, pasti cuma yang udah tawaran. Nah, 5 itu saya udah lakuin namanya siapa? Tapi ya kan, diomongin kayak gini. 5 tahun nggak ada. Lintas dapil dan sebagainya. Apa itu perintah? Jadi itu kan, ini kan Jawa Barat. Karena kan biasa profiling. Kalau kata Pak Deputi kami, harusnya begini. Anda PSI wilayah itu harus paham. Mohon maaf nih Pak Wali Kota. Kalau perlu dalamannya Pak daerah itu tahu lahannya. Itu profiling kan. Karena kami background kami kan sekolahnya di intelijen. Masuk KPK 3 bulan. Jadi ketika datang ke satu daerah di profil itu semuanya. Kira-kira biasanya main di mana gitu ya. Biasanya di sini kopinya di warung yang mana. Apa yang diomongin? Itu kan hal yang kita profiling. Kebiasaannya seperti apa? Karena mau tidak mau, seperti kita ini kan orangnya agak-agak pamer. Saya tuh mau pada berada itu. Ketahuan dan semua orang tahu. Kalau biasanya kalau nggak ada biasanya di sini temannya. Kemudian korupsi pengelolaan dana hibah di Jawa Timur. Pada itu bisa dibeli. Ini kalau saya bantuan pemerintah daerah, bantu hibah bansos dan sebagainya. Ini yang terpenting dulu. Nih, kalau di Sulawesi Selatan kan kemarin Pak PJ Gubernur bilang bangkrut pada itu. Saya nggak ada bangkrut ya pemerintah daerah. Ini begitu. Mungkin karena membuat perencanaan pendapatannya yang terlalu besar. Kenapa? Ya karena pasti belanjanya yang besar. Belanjanya besar. Ini juga yang harus hati-hati. Kemudian, kalau ini tadi yang sudah kami sampaikan, antara lain jatah pokir DPR. Nah ini pun tidak ada pendataan pokir DPR. Pokir DPR ya pokir, bukan ada jatah-jatahnya. Kemudian soal penetapan, oke, tadi sudah, next. Nah ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa pencegahan korupsi bagaimanapun, ini kita sudah banyak nih dengan menu MCP-nya, dengan sosialisasi, dengan sarana PK, dengan reformasi birokrasi, dengan zona integritas WDK, WDN, audit dan sebagainya. Sebetulnya tujuannya adalah agar baik instansi maupun individu memiliki integritas. Tapi itu tidak akan terjadi kalau dari diri kita sendiri tidak muncul nilai-nilai integritas. Ini terkait dengan suap verifikasi, partai interest, pada jasa, nepotisme dan penghasilan negara. Saya kira Bapak dan Ibu di DPR pun jadi respondennya ya. Jadi respondennya, jadi untuk menjadi responden SPI dinilai dengan sejujurnya. Karena ini yang akan memberikan insight bagi pemerintah daerah. Next. Ini yang tadi Pak Harun sampaikan, kita untuk pemerintah daerah ada MCP, silakan sekali-kali lihat di aplikasi itu ya.
lihat di website terkait dengan perencanaan dan penganggaran APBD. Next, penetapannya implementasi dari SSH dan ASD. Kemudian terkait pemberdayaan kebutuhan masyarakatnya ada pemenuhan terkait dengan alokasi wajib maupun komunikasi APBD, dan dari sisi pengendalian dan pengawasan APBD ini peran dari inspektorat, pengawasan bantuan pemerintah dan pengendalian pengawasan anggaran. Perencanaan. Jadi bicara perencanaan anggaran APBD bukan tepat persetujuannya 30 November, tapi mulai dari proses RKPD, pembahasan kualitas itu harus tepat waktu sesuai tahapan. Itu yang kami yang kuat dari pemimpinan dan hingga pegawai pemerintah daerah. Kemudian perlunya penguatan integritas dan peningkatan kapasitas APBD. Aspirasi konstituen menunjukkan kerja. Kemudian menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengeluaran masyarakat. Ini kemudian diperkuat dalam di Undang-Undang Pemda, hampir sama disebutkan kita bahwa dalam penyusunan rencana APBD DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan reses penjaringan aspirasi sebagai bahan untuk kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok yang selaras. Nah, ini harus saya aneh. Kata beliau, kejujuran di dalam kebiasaan tapi dihidupkan. Sehingga hal yang perlu dan selalu kita lakukan adalah menghidupkan bagaimana kejujuran itu biasa kita hidupkan dalam setiap kehidupan. Saya kira itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan. Terima kasih paparannya. Saya persilakan kepada anggota dewan yang terhormat, kita buka forum diskusi. Boleh Pak ya, diskusi ya, kalau yang mau bertanya. Lihat tadi Pak diskusi dari tadi komentar. Ini Partai Kabah. Atau ada lagi pimpinan Ketua Adi Rasid lagi mungkin, atau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan saya hormati Pak Wali Kota, semua sama baik, Pak KPK, pimpinan dan beserta seluruh rombongan, teman-teman anggota DPRD yang saya hormati. Terkait dengan fokus tadi, tetapi kemudian tiba-tiba kita melakukan misalnya reses, dan hasil-hasil reses ini kemudian yang di masa pembahasan kita ajukan. Nah, kalau saya simak tadi pembahasan itu tidak dimungkinkan, padahal ini menjadi pantauan baru atau temuan baru di lapangan yang segera harus dikondisikan, sehingga di dalam hal ini tidak salah menurut kami misalnya ketika itu diajukan di dalam pada saat pembahasan di dalam pembahasan RAPBD. Nah, bagaimana hal ini kaitannya dengan pembahasan tadi? Artinya antara diartikan pembahasan itu merupakan satu mekanisme perencanaan, tapi tema kali bahwa perencanaan itu yang dibawa. Tetapi nanti di pembahasan ini, karena kita baru reses, kita ada temuan di lapangan bahwa masyarakat membutuhkan ini, jadi kita angkat di pembahasan. Apakah itu menyalahi daripada kaitannya dengan kegiatan tadi? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KPK, terima kasih kesempatan yang baik ini. Pertama-tama saya meredaksi dari fraksi Nasdem mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini, dan ini sudah 2 kali sejak Pak Coki yang lalu dan hari ini kita lagi. Saya teringat 2017 lalu saya dapat tas laptop cantik, apresiasi dari KPK karena LHPN yang paling tepat waktu dan mengisi dengan baik dan benar. Oh, nggak ada lagi ini apresiasi, ada ya bentar ya.
Yang kedua terkait pokir tadi Pak Andilio telah memberikan pertanyaan itu, saya fokus kepada soal ini kami 2 tahun terakhir ini Mas mengalami sedikit kendala soal terkait dengan serapan anggaran. Setelah kami selidiki, kami turun ke teman-teman dan diskusi terus kita tiap hari di sini terkait serapan anggaran kami. Ternyata ada persoalan korelasi besar terhadap PPP. 2018 lalu rekomendasi KPK yang membuat kami merubah sistem honorarium itu menjadi PPP. Dan itu telah kami laksanakan dengan baik. Sudah kami lakukan semua rekomendasi KPK. Nah, kendala kami ini teman-teman di SKPD lambat laun, mereka lambat melakukan eksekusi. Kami juga mengapresiasi Ibu Inspektorat yang baik hati dan cantik di sebelah Mas itu telah melakukan pendampingan terhadap SKPD kami. Kami memang di SKPD hal yang kedua traumatik Pak yang lalu kan, jadi mereka itu kadang-kala lambat. Nah, tapi PPP ini menjadi persoalan. Mereka sekarang dulu kan kalau PPP hari ini mereka hanya rata-rata 20 hingga 22 juta. Dulu mungkin ketika honorarium jauh lebih besar mereka peroleh dari kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini menjadi masukan terhadap pemberlakuan PPP ini Pak kepada mitra kerja kita, dan itu sudah 2 tahun kami alami serapan anggaran yang rendah. Mohon masukan dan sebagainya. Terima kasih. Yang hari ini, yang pertama, memang dalam sebuah pembahasan, bukan teknologi. Tentu kalau ada yang tidak berkenan, tentu perlu untuk kita rasionalisasi, mengembalikan kepada pemerintahan. Ketika ada program yang tidak berkenan dengan ke depan kebutuhan masyarakat, tentu wajib untuk kita melakukan rasionalisasi. Itulah tugas kita. Kalau kita hanya apa yang ada kita harus stempel, apa kita jadi anggota dewan, kita harus membahas memang yang betul memang dari SKPD, tapi di dalam pelaksanaan kalau kita lihat anggaran ini sudah tidak tepat lagi, lebih cenderung kompas, maka sebaiknya tidak bisa dijalankan. Itulah ketika itu anggaran itu kita bisa diserahkan kembali kepada TPP untuk dibuatkan kegiatan lain terserah. Kira-kira begitu. Tapi tidak mungkin semua ini kan, pasti kita akan membahas. Kalau kita semua paduan suara hanya stempel saja, kita bekerja di kantor pos. Di kantor pos wajib tidak. Ada 3 pertanyaan, jadi mungkin ada pernyataan karena kepada Pak untuk kita memberikan. Ada mereka begitu. Kalau bicara apakah 20 juta sekian itu salah atau tidak, itu relatif, amat sangat relatif. Tapi memang kami sangat mendorong kepada teman-teman khususnya di pemerintah daerah, misalkan langkah-langkah jadi jangan-jangan ada hal lain Pak selain TPP tadi. Kami mendorong TPP itu agar bicaranya adalah teman-teman menjadi lebih konsisten. Bicara kalau ada honornya baru semua sepakat. Oh ya Pak, nggak bisa. Daripada nanti ada permasalahan antara atau nggak bisa dilaksanakan. Karena kan dilihat dulu di beberapa daerah bicaranya Pak, nggak perlu Pak ini dinas deviasi dinas ini nanti bagaimana bisa. Kami datang ke sana bukan milik siapa ini, pakai ini permasalahannya permasalahannya seperti itu Pak.
saya Rasman dari KPK. Pembinaan pemaparan ini sangat menarik buat kami dan menambah beberapa pemahaman kami dan ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait juga. Ini terkadang berbahaya menganggap bahwa tiba itu sangat berbahaya sehingga tidak bisa maksimalkan. Padahal yang kita pahami bahwa panas banyak sekiranya dan masih yang sudah ada alat artinya tidak dimanfaatkan